matinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidil hasanat Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihil mu'minina wal mu'minat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Agung Kubah Timah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Nikmat sehat, nikmat kesempatan waktu luang, nikmat usia yang Allah berikan kepada kita, lebih-lebih nikmat iman dan Islam yang kita masih merasakannya menjadi seorang muslim yang baik. Semoga karunia ini senantiasa istiqamah, kita pun dapat mentaati segala perintah Allah, dan mari kita pun berusaha menjauhi segala larangannya. Salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita, tauladan kita, baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari perbanyak salawat di hari ini, Sayyidul Ayyam, hari Jumat, Jumat Mubarak. Mari manfaatkan waktu luang kita di hari ini dengan banyak bersalawat. Semoga dengan kita banyak bersalawat, kita gemar bersalawat, Nabi SAW memberikan syafaatnya nanti kepada kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, sejenak kita i'tikaf mengkaji bersama kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, kumpulan doa dan zikir yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ini kita masih seputar doa dan zikir bagi orang yang sakit dan tentang kematian. Kita memasuki bab yang baru mengenai istihbab wasiyati ahlil marid. Wa kadzalika al-wasiyatu biman qaruba sababu mautihi bihaddin aw qisasin aw ghairihima. Ini bab mengenai dianjurkan untuk berwasiat kepada orang yang sakit, yang memang sakitnya itu tidak lama dia akan wafat. Kemudian pula wasiat bagi orang yang memang mohon maaf dihukum mati gitu, ada hukuman mati baginya, bihaddin karena memang hukuman, au qisas karena qisas, atau ghairihima atau selainnya. Rawaina fi sahih Muslim an Imran bin al-Husain radhiyallahu anhuma anna imra'atan min Juhaynah atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina faqalat ya Rasulullah asabtu haddan faqimhu alayya
Fada'a nabiyullahi waliyaha faqal ahsin ilaiha fa idza wada'at fa'tini biha fafa'ala fa'amara biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fashuddat 'alaiha thiyabuha thumma amara biha farujimat thumma shalla 'alaiha. Kami meriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu menceritakan bahwa suatu ketika seorang wanita dari Juhainah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia dalam keadaan hamil minaz zina, karena dari hasil perbuatan zina. Kemudian dia berkata, wanita itu berkata, "Ya Rasulullah, aku telah melakukan perbuatan yang harus diberi hukuman, asabatu haddan faqimhu alayya, dan tegakkanlah hukuman itu kepadaku." Lalu Nabi SAW memanggil wali wanita itu seraya berkata, "Ahsin ilaiha, perlakukanlah dia dengan baik, dan apabila dia telah melahirkan kandungannya, maka datangkanlah ia kepadaku." Fafa'ala, maka wali wanita itu pun melakukannya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan agar wanita itu diikat dengan pakaiannya, kemudian dilakukan hukuman rajam terhadapnya. Tsumma shalla 'alaiha, kemudian Nabi SAW mensalati wanita itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah, ini salah satu hadis yang kalau kita pernah dengar dulu hadisnya masyhur. Ada tambahan dalam riwayat-riwayat yang lain, seorang wanita dia mengaku kepada Nabi SAW bahwa dia telah berbuat zina, dan dia mengakui itu, dan dia tahu konsekuensinya, datang kepada Nabi dan meminta Nabi untuk menghukumnya. Ini bapak-bapak, kalau kita ambil ibrahnya, ini zaman sekarang ini udah kacau Pak di mana-mana nggak di mana-mana, yang penting ada lah gitu orang-orang yang dengan mudahnya melakukan zina. Bahkan mohon maaf, ada yang sudah menikah melakukan zina, padahal kita tahu hukumannya itu berat sekali. Kalaulah dia selamat di dunia, pasti di akhirat dia tidak akan selamat. Nah, wanita ini dia ingin hukumannya itu di dunia saja, dia tidak mau nanti dihukum di akhirat, sehingga dia mengakui bahwa dia telah berbuat zina. Nabi mengatakan kepada wali wanita itu, artinya keluarganya, ahsin ilaiha, berbuat baik kepadanya. Nanti penjelasan yang lain itu memang ada dua pendapat kenapa Nabi memerintahkan untuk berbuat baik. Pertama, karena biasanya kalau ada misalnya satu keluarga tahu bahwa ada yang berbuat zina di keluarga itu, biasanya responnya apa Pak? Pasti malu Pak malu, tidak ketulong, malu, sehingga apakah bisa diusir lah
tidak diakui sebagai keluarga, beberapa diperlakukan dengan buruk seperti itu. Nah, ada juga yang mengatakan memang ketika hamil wanita itu ya dirawat dengan baik sampai akhirnya dia melahirkan anak yang sedang dikandungnya. Ya. Riwayat yang lain mengatakan ketika wanita ini datang kepada Nabi membawa bayinya, Nabi memerintahkan untuk menyusui Nabi itu, menyusui bayi itu sampai memang usianya sudah kurang lebih 2 tahun ya, begitu ada yang mengatakan. Ya. Masya Allah. Bayangkan Pak, bisa saja sebenarnya dia kabur Pak, kabur lari kemana, tapi memang keimanan para sahabat itu luar biasa. Ya, orang-orang yang hidup di zaman Nabi, ya para sahabat, ya keimanannya luar biasa. Datang lagi Pak setelah 2 tahun, ya bayinya sudah ya 2 tahun gitu, sudah disusui bayi itu. Akhirnya barulah hukuman itu ditegakkan, ya, dirajam Pak. Ya, rajam itu ya seperti yang kita pahami, ya, diikat, dilempar Pak. Ada yang mengatakan dikubur ininya, badannya itu dikubur sampai tersisa kepala. Macam-macam Pak, ya Allah. Tapi setelah hukuman itu ditegakkan, Nabi menyolatkan wanita itu. Ya, dalam riwayat lain, ya Umar bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, untuk apa?" Kurang lebih ya Pak ya, "Untuk apa engkau menyolati wanita pezina?" Ya. Apa jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wanita ini telah bertaubat, yang dengan taubatnya itu seandainya dibagikan kepada 70 orang dari penduduk Madinah, ya, maka itu bisa mencukupi. Bayangkan Pak, ya, dia bertaubat dan taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau dibagi kepada 70 orang, ya, orang penduduk Madinah, maka mencukupi. Artinya memang taubatnya itu luar biasa. Maka tidak heran orang-orang yang memang dia naudzubillah melakukan dosa, ya, dosa-dosa besar Pak, kalau dia bertaubat kepada Allah, ya, dia menyesal. Bahkan kalau wanita ini taubatnya itu sampai mengorbankan jiwanya, ya, dia rela meninggal dunia, wafat Pak, mati demi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini luar biasa, ya. Nah, jadi salah satu pelajaran yang bisa kita ambil adalah, ya, artinya memang apa untuk kita Pak ya, untuk kita di zaman ini perhatikan keluarga kita, ya, jangan sampai naudzubillah anak kita, ya, atau saudara kita, ya, anak perempuan, saudara perempuan, ya, itu jatuh kepada perbuatan zina. Ya. Ditambah lagi sekarang Pak, zaman sekarang laki-laki pun harus diperhatikan, jangan sampai dia melakukan penyimpangan seperti itu ya. Jadi ini bab, jadi ada wasiat seperti itu, ya, wasiat kepada orang yang memang karena had, karena hukuman atau qisas, ya. Atau memang kalau secara umum di bab ini, ya, wasiat kepada orang yang sakit. Kalau orang yang sakit Pak, sakitnya itu ya menyebabkan dia tidak lama kemudian akan meninggal dunia, maka memang dianjurkan untuk berwasiat, ya. Apa wasiatnya? Ditulis, lebih-lebih perkara warisan. Betapa banyak orang akhirnya, ya, memiliki masalah sesama keluarga karena urusan warisan, ya. Kemudian
Babu ma yaquluhu man bihi suda' au humma au ghairuhuma minal auja'. Ini bab doa orang yang sakit kepala, ya, humma, demam atau sakit lainnya. Rawaina fi kitab Ibn Sunni an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum minal auja' kulliha wa minal humma an yaqulu bismillahil kabir na'udzu billahil azim min syarri 'irqin na'arin wa min syarri harrin nar. Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka, ya, para sahabat, bila terkena segala macam penyakit, ya, atau di antara lain, ya, demam, ya, bila dia terkena demam, maka ucapkanlah doa berikut: Bismillahil kabir na'udzu billahil azim min syarri 'irqin na'arin wa min syarri harrin nar. Dengan nama Allah yang maha besar, kami berlindung kepada Allah yang maha agung dari kejahatan 'irqin na'arin. Ini maknanya pendarahan yang parah. Wa min syarri harrin nar, dan dari kejahatan panasnya api. Nah, ini doa orang yang sakit kepala atau demam, Pak. Nah, karena memang demam itu kan panas, Pak, ya. Laki-laki itu katanya kalau kakinya sakit, apalagi Pak, tangannya sakit, Pak, enggak apa-apa, Pak. Lagi kuat ya berjalan, tapi malah demam langsung terkapar gitu, Pak. Banyak di medsos kayak gitu, Pak. Jadi candaannya seperti itu. Kalau hanya sakit-sakit biasa agak kuat, nah, tapi kalau lah demam, nggak pacak ngapalah. Beda kayaknya Pak Hasan, kayaknya kuat kayaknya, Pak, ya, Pak Hasan, ya. Tapi khawatirnya gini, Pak, ya, seseorang yang sehat gitu, naudzubillah, tiba-tiba ketika sakitnya sakit parah. Nah ini, ya, artinya kita meminta kepada Allah sehat selalu, ya, kesehatan, ya. Kalaulah sakit, ya semoga sakitnya sakit-sakit biasa gitu, ya. Nah kalau demam atau sakit kepala, mungkin ya vertigo lah gitu, Pak, ya, atau sakit kepala yang memang luar biasa sakitnya. Nah ini ada resepnya, resep doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada tambahan, wa yanbaghi an yaqra'a ala nafsihi al-Fatihah wa qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain wa yanfutha fi yadayhi kama sabaqa bayanuhu wa an yad'u'a bi du'a'il karbil ladzi qaddamna. Kemudian orang itu juga dianjurkan untuk membaca surah Al-Fatihah untuk dirinya sendiri, kemudian surah Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain, maksudnya Al-Falaq dan surah An-Nas. Kemudian ya meniupkan, yanfuth, meniupkan nafasnya ke dua tangannya, ya, nanti diusapkan, ya, kepada anggota tubuh yang sakit sebagaimana penjelasan sabaqa bayanuhu, penjelasan yang telah lalu, ya, dan juga doa ketika tertimpa, ya, sakit yang lainnya yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Jadi tambahannya ini, Pak, baca Al-Fatihah dan 3 qul, ya. Kalau tidak mempan, Pak, minum obat juga, Pak, jangan lupa. Minum obat ikhtiar, ya. Tapi memang maksudnya kalau ya dikaji gitu, Pak, lebih dalam lagi secara tauhid. Artinya gini, ketika kita sakit jangan langsung teringatnya obat gitu, Pak. Ketika sakit, ya,
Jadi ikhtiar untuk meraih menggapai kesembuhan itu bukan dengan makhluk gitu, tapi Allah terlebih dahulu. Allah, nah, Allah baru ikhtiar dengan yang lainnya. Artinya ketika datang doa dulu, ya Allah, ya Allah, baru ikhtiar. Maksudnya jangan tiba-tiba kepikirannya pas sakit obat ini misalnya. Jadi doanya itu nomor 2. Kalau dikaji di tauhid nanti sebaliknya. Jadi doa dulu yang pertama. Ingat Allah dulu, baru ingat obat. Begitu ya. Kemudian bab jawazi qaulil marid. Ini mengenai tidak dilarang ya atau boleh bagi orang yang sakit mengucapkan pengaruh dari penyakit yang dideritanya. Ini ada beberapa kalimat, kita langsung bahas hadisnya. Warawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku famasastuhu faqultu innaka latu'aku wa'kan syadidan qal ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Masya Allah. Kami meriwayatkan di dalam 2 kitab yang sahih, Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya aku, ya, Abdullah bin Mas'ud masuk menjenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau yu'ak, sedang sakit. Kemudian aku famasastu, memegang atau sambil dipijit begitu Pak. Fakultu, dan aku mengatakan sesungguhnya engkau benar-benar sakit yang sangat wa'kan syadidan, sakit yang keras gitu. Nabi SAW mengatakan, ajal, benar, sesungguhnya aku sakit sebagaimana seperti halnya 2 orang lelaki dari kalian sedang sakit. Masya Allah. Di Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, nah, dari hadis ini kita ketahui bahwa ya memang Nabi itu ya pernah mengatakan ya bahwa mendapatkan ujian musibah. Ya, jadi orang-orang yang mendapatkan musibah, ujian yang berat itu adalah para anbiya wal mursalin, para nabi dan rasul. Dan di antara para nabi dan rasul yang paling berat ujiannya adalah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini hadis ini kita tahu bahwa sakitnya Nabi itu setara dengan 2 orang laki-laki, Pak. Masya Allah, ya. Nabi itu manusia biasa juga, sama seperti kita. Ya, beliau pun pernah sakit. Namun kadar sakitnya itu ternyata seperti rajulani minkum, seperti 2 orang yang sakit. Ya. Nabi pernah demam, ya. Bahkan sebelum beliau wafat, salah satu penyebab wafatnya Nabi itu karena beliau pernah diracuni, Pak, ya. Jadi ada seorang wanita Yahudi yang memberikan racun ke makanan yang dihidangkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, pengaruh racun itu tidak terasa saat itu. Sedangkan sahabat yang lain ada yang akhirnya muntah dan sebagainya, Pak. Singkat cerita, disebutkan oleh Siti Aisyah pengaruh racun itu. Nah, akhirnya Nabi merasakannya sebelum beliau wafat, ya. Jadi ya Allah, ini yang dirasakan Nabi kita, Pak. Nabi kita yang kita cintai
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ternyata ya boleh Pak, kalau di sini jawaz qaulil marid, ya boleh kita mengucapkan ya pengaruh dari sakit yang kita derita, ya aku sakit dan sebagainya, boleh gitu. Kemudian warawaina fi sahihaihima an Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala ja'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni min waja' ishtadda bi faqultu balagha bi ma tara wa ana dhu malin wa la yarithuni illa ibnati wa dzakara al-hadits. Kami meriwayatkan di dalam dua kitab itu juga, ya, Sahih Bukhari dan Muslim, dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjengukku karena aku sedang sakit. Ishtadda bi, ya, sakit yang berat. Maka aku berkata, sakit yang menimpa diriku seperti yang kau lihat sendiri. Dan aku adalah seorang yang memiliki harta, namun aku tidak memiliki ahli waris kecuali hanya seorang anak perempuanku, hingga akhir hadis. Nah, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, yang artinya mengatakan tentang sakitnya, ya, gitu boleh Pak, artinya ya, mengatakan bahwa ya saya sedang sakit, ya sakitnya begini, ya mungkin keras, sakit keras dan lain sebagainya, ya boleh Pak. Ya, mudah-mudahan orang yang menjenguk, artinya mendoakan, ya setelah mengetahui perihal keadaannya, ya mendoakannya, ya menghibur dan lain sebagainya, ya insyaallah. Kemudian sedikit lagi Pak, warawaina fi sahihil Bukhari anil Qasim ibni Muhammad qalat Aisyah radhiyallahu anha wa ra'sahu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bal ana wa ra'sa wa dzakara al hadits hadzal hadits bi hadzal lafz mursal. Kami meriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dari Al-Qasim bin Muhammad yang menceritakan, ya ini seorang tabi'in, berkata Aisyah radhiyallahu anha, beliau artinya dalam tanda kutip Pak, ya mengeluh, warasah, aduh kepalaku, ya, sakit. Maka Nabi SAW mengatakan pula, bal ana warasa, kepalaku pun sakit, kata Nabi SAW. Namun disebutkan bahwa hadis ini, ya itu predikatnya adalah ya mursal, gitu. Ya. Nabi pun Pak, ya ternyata ya sama Pak. Ya, Nabi hanya manusia biasa, ketika sakit Nabi pun ya gitu. Aduh sakit gitu Pak, ya Allah sakit. Nah, jadi mengatakan apa yang dirasakan olehnya, ya. Tinggal memang yang harus kita sikapi, ya bagi kita jangan pula kita ya artinya berlebihan, ya, berlebihan kita mengeluh, keluhannya luar biasa, seakan-akan sakitnya itu sakit berat, padahal mungkin cuma sakit ringan gitu Pak, ya. Mengeluh, kemudian menyalahkan, ya, naudzubillah, menyalahkan takdir, ya keadaan yang menimpa dirinya dan lain sebagainya, ya ini tidak bagus juga, ya cukup artinya mengatakan perihal apa yang sakit, ya, sakit ini sakit itu, ya cukup. Nabi pun ya pernah seperti itu, ya mengatakan kepada istrinya bahwa kepalanya pun sakit, ya. Nah ini hadisnya mursal, ya riwayatnya terputus pada
tingkat sahabat. Ya. Ini mengenai masih tentang sakit. Ini kita bahas sedikit Pak tentang ini sudah masuk ke tentang kematian. Pertama ini mengenai bab karahiyah tamanni al-maut. Ya. Ini tentang bab mengharap tidak boleh ya mengharapkan kematian. Rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Anas radhiyallahu an qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukum al-maut min durrin asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali seseorang di antara kalian mengharapkan ya, kematian karena tertimpa satu musibah. Dan jika ia tidak dapat ya, mengelakkan ya artinya dia harus ya mengharapkan kematian begitu, falyaqul hendaklah ia mengucapkan ya Allah hidupkanlah aku selagi hidup itu lebih baik untukku dan wafatkanlah aku jika ya bila mana wafat itu lebih baik bagiku. Ya. Nah itu Pak, jadi sebenarnya tidak boleh ya makruh, karahiyah, makruh. Kecuali memang mungkin ya dia tahu kalau dia sebentar lagi akan wafat ya, kalau memang wafat itu lebih baik ya semoga Allah berikan ya kematian yang husnul khatimah, yang akhir yang baik. Tapi kalau memang ternyata kehidupannya itu artinya dia hidup ya masih diberikan usia umur ya bermanfaat ya mendatangkan kebaikan, maka semoga ya masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kadang-kadang ya kita tertimpa sakit atau musibah Pak, ya Allah merasa kita bahwa nggak ada lagi harapan hidup, saking berat mungkin ujian kita. Apakah kadang-kadang tidak hanya sakit Pak ya, kehilangan uang dalam jumlah yang besar Pak. Wah, kita merasa bahwa wah udah nggak ada inilah, nggak ada lagi harapan, alung, nah gitu Pak, nggak boleh Pak. Ya, jadi tetaplah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ya memberikan yang terbaik untuk kita. Dan yakinlah bahwa setiap ujian itu pasti Allah memberikannya itu kepada hamba dan hamba itu ya bisa melewatinya. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, pasti kita bisa melewati ujian itu. Tidak diberikan di luar batas kemampuan kita. Ya. Dan memang kadang-kadang ya ujiannya memang ya khusus karena kita pun mampu. Kita Allah pandang sebagai orang yang ya mampu menghadapi ujian itu. Ini tazkirah untuk kita semuanya ya, mudah-mudahan ya hidup kita pun ya artinya memang pasti ada pasang surut Pak ya, ada suka duka ya, mari kita terus ingat Allah, kita berdoa kepada Allah ya, bersandar kita kepada Allah, bermunajat ya, semoga Allah ya memberikan yang terbaik kepada kita ya, di hidup kita ya. Semoga kalaupun kita wafat pada akhirnya Bapak Ibu ya semoga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin yang dapat disampaikan ya, aku mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.